Selamat sore semuanya. Sore. Pajak. Ya, mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Amin. Hari ini kita melanjutkan kelas pajak belajar pajak kita. Untuk materi hari ini, objek pajak penghasilan. Objek pajak itu sudah jelas, yaitu penghasilan. Penghasilan itu seperti apa? Secara khusus, penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh orang wajib pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Satu, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi, dinikmati untuk menambah kekayaan atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dalam bentuk dan nama apapun. Jadi itu menambah kemampuan ekonomi seseorang ya. Itu pengertian khususnya. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat juga konsep penghasilan dalam arti yang lebih luas. Penghasilan itu berdasarkan dari objek pajaknya, yaitu dapat dikenakan dengan tarif umum atau tarif pasal 17. Kemudian juga dikenakan dengan tarif khusus yang sifatnya final. Lalu ada penghasilan yang dikecualikan atau yang tidak termasuk objek pajak. Itu tidak dapat digabungkan dengan tarif umum. Dia ada perhitungannya sendiri. Lalu penghasilan secara luas ya. Oke, yang pertama penghasilan mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, menambah kemampuan ekonomi seseorang. Yang pertama dari pekerjaannya ataupun dari pekerjaan bebas. Ya. Lalu dari usaha atau kegiatan, dari modal yang berupa harta bergerak ataupun tidak bergerak, kemudian lain-lain. Itu yang dikonsumsi ataupun yang menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Lalu pengertian secara luasnya, ya, Undang-Undang PPH menganut pengertian penghasilan yang luas. Untuk menghitung pajak penghasilan tersebut, ya, semua penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu digunakan untuk menghitung berapa sih pajak yang terhutang. Ketentuannya pertama, apabila dalam 1 tahun pajak suatu usaha atau kegiatannya mengalami kerugian, ya, kerugian tersebut bisa dikompensasikan atau diperhitungkan kembali dengan pajak lainnya, yaitu kompensasi horizontal garis lurus, kecuali kalau kerugiannya dari penghasilan dari luar negeri, itu tidak bisa dikompensasikan atau diperhitungkan. Kemudian apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final, dikecualikan dari objek pajak, maka pasal tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan tarif umum. Contoh-contoh penghasilan yang pertama itu penggantian imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak. Nah, itu termasuk gaji, upah tunjangan, komisi, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan lainnya yang tentu saja diatur oleh undang-undang. Lalu ada perubahan oleh undang-undang HPP sejak tahun 2022. Natura atau kenikmatan itu juga dimasukkan dalam objek pajak. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Misalnya kita dapat undian berhadiah dari kuis atau apa, terus kita ikut lomba dapat hadiah. Nah, itu bisa jadi objek pajak, bisa dikenakan pajak. Kemudian dari laba usaha atau keuntungan dari usaha kita. Lalu ada juga objek keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Ini dari jual beli harta, bisa bangunan ataupun benda-benda lainnya. Contohnya dari penjualan aset, mobil atau motor, dari penjualan tanah atau bangunan, dan penjualan aset lainnya. Misalnya, ini contohnya Pak Dedi
Dia membeli motor Astrea Januari 2023 dengan harga 5 juta. Lalu bulan Februari, 1 bulan kemudian dijual lagi seharga 50 juta. Tentunya setelah dimodifikasi ya. Nah, maka kan dapat keuntungan ya. Keuntungannya itu harga jual dikurangi harga beli. Dia harga jual 50 juta dikurangi harga dia beli 5 juta. Jadi total keuntungan dia 45 juta. 45 juta itu yang bisa dikenakan pajak. Lalu contoh penghasilan, penerimaan kembali pembayaran yang telah dibebankan sebagai biaya atau pembayaran tambahan pengembalian pajak. Itu maksudnya kalau kita ada pengurus ke KPP, misalnya ada kelebihan bayar pajak atau perhitungan yang direvisi, nah, selisihnya itu bisa menjadi objek pajak, bisa dihitung kembali pajaknya. Lalu ada juga bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Kemudian ada dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dari dividen asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU, sertifikat hak usaha koperasi. Tapi ini dihapus dengan adanya Undang-Undang HPP sejak tahun 2022. Ini semacam keuntungan atas saham lah, intinya seperti itu. Lalu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti itu maksudnya seperti kayak hak cipta, misalnya kita menciptakan buku lalu ada royalti, atau kita menciptakan film atau lagu, mencipta lagu, itu kan ada kekayaan intelektual, royalti. Nah, itu bisa dikenakan pajak. Kemudian sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta. Misalnya kita punya mobil, lalu kita sewakan. Nah, itu jadi objek pajaknya. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, itu bisa gaji yang setiap bulan kita terima. Lalu keuntungan atas pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2000. Ada juga keuntungan atas selisih kurs mata uang asing. Ini untuk mungkin wajib pajak yang biasa mainnya dolar, forex, saham, segala macam lah, yang internasional. Keuntungannya dia itu bisa dikenakan pajak. Mungkin termasuk Bitcoin segala macam ya, mungkin itu bisa jadi. Lalu selisih karena penilaian kembali aktiva ya. Saat kita melapor harta, aset segala macam, mungkin ada selisih. Nah, itu bisa dijadikan objek pajak. Lalu premi asuransi, keuntungan asuransi yang kita terima. Oke, kemudian iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan terdiri dari WP yang menjalankan usaha pekerja bebas. Itu bisa juga keuntungan dari anggota-anggota koperasi, simpan pinjam dan lain sebagainya. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Mungkin saat kita melapor SPT tahunan ada penghasilan bersih yang belum sempat kita laporkan atau kita lupa, itu nanti bisa dilaporkan kembali dan ada perhitungan pajaknya kembali. Kemudian penghasilan dari usaha berbasis syariah, contohnya kayak bank-bank syariah atau koperasi atau lembaga lainnya bersifat syariah menurut peraturan syariat Islam, mungkin ya seperti itulah kurang lebih. Kemudian imbalan bunga yang dimaksud dalam undang-undang KUP. Lalu ada surplus Bank Indonesia, itu dari keuntungan berlebih dari Bank Indonesia, ada peraturannya, ini lumayan banyak. Lalu ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP itu ialah penghasilan yang batasan penghasilan yang nantinya akan dikenakan pajak. Jadi kalau penghasilan kita di atas PTKP itu baru dikenakan pajak. Kalau di bawah PTKP otomatis tidak dikenakan pajak. Kepada orang pribadi ya diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak. Itu di pasal 7 Undang-Undang PPH. Nah, PTKP itu sudah beberapa kali perubahan, tapi ini yang terbaru disahkan melalui Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, ya. Paling sedikit sebesar untuk orang pribadi statusnya single itu 54 juta. Jadi kalau penghasilan dia setahun kurang dari 54 juta itu tidak dikenakan pajak karena di bawah PTKP. Lalu ada tambahan lagi 4.500.000
untuk yang berstatus kawin. Nah, kemudian kalau suami istri punya penghasilan, ya itu bisa ditambahkan. Terus seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami, maka PTKP-nya jadi 54 juta. Lalu untuk tambahan anggota keluarga maksimal 3 orang, itu tambahannya satu anggota keluarga 4.500.000. Nah, anggota keluarga itu boleh anggota keluarga yang sedara, ya, istri dan anak-anak, boleh semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, bisa keluarga dari istri, ya, atau keluarga dari suami, paling banyak 3 orang. Jika memiliki anak banyak, yang dihitungkan PTKP cuma 3 maksimal. Nah, ini tadi yang dimaksud anggota keluarga tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Misalnya untuk anak yang belum bekerja, yang masih sekolah, nah itu boleh jadi tanggungan. Atau anggota keluarga lainnya, misalnya punya saudara sepupu yang belum bekerja, yang menjadi tanggungan orang tersebut. Oke, lalu ini ada ketentuan khusus, ya. Keadaannya pada awal tahun atau bagian awal tahun pajak, misalnya tanggal 1 Januari 2009, WPB berstatus kawin dengan tanggungan 1 anak. Kemudian istrinya melahirkan lagi anak kedua pada tanggal 1 Januari 2009. Ya, setelah 1 Januari 2009. Nah, maka PTKP-nya tetap 1 anak, gitu ya. Karena dia lahir setelah tahun pajaknya 2009. Lalu perhitungan PPh terutamanya, ya, berdasarkan dasar pengenaan pajak itu ada 2 jenis. Dengan tarif umum, ini tarifnya bersifat final, lalu dengan tarif khusus. Tadi dengan perhitungan tarif umum tidak bersifat final dan dengan tarif khusus bersifat final. Kemudian tarif pajak untuk tarif umum. Nah, ini tarif umum bagi wajib pajak dalam negeri, ya, ini sudah diatur oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk lapisan penghasilan sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%. Jadi setelah penghasilan itu tadi dikurangi PTKP, kalau dia totalnya sampai dengan 60 juta itu pajaknya 5% dari penghasilan setahun tadi. Lalu kalau dia penghasilannya di atas 60 sampai 250, setelah dikali 5%, selisihnya dikali lagi 15%. Lalu kalau dia penghasilannya 250 sampai 500, setelah dikalikan ini, selisihnya dikalikan ini. Begitu terus sampai dengan misalnya ada penghasilan di atas 5 miliar. Maksimalnya ini 35%. Ini contoh simpelnya, ya. Misalnya Altariani bekerja di sebuah kantor usaha pajak dengan gaji 30 juta per bulan, ya. Nah, dia statusnya belum menikah. Luar biasa kaya raya. Berarti 30 juta kali 12 bulan kan 360 juta. Ya, PTKP dia 54 juta. Nah, total penghasilannya ini dikurang PTKP, maka jadilah penghasilan kena pajak yang akan dihitung pajaknya, yaitu 306 juta. Ya, sesuai tarif tadi sampai dengan 60 juta kalikan dulu 5%, 3 juta. Selisihnya, ya, 306 dikurangi 60 kan 190. 190 ini dikali 50%. Ya. Lalu selisihnya lagi, ya, sisa 56 juta itu dikali 25%. Baru dijumlahkan yang 5% tadi ditambah yang 15%, ditambah 25%. Jadi pajak dia setahun itu 45.500.000. Nah, berapa dia bayar pajak sebulan atau berapa pajak dia potong sebulan? Tinggal dibagi 12 aja. Jadi 45.500 dibagi 12, segitulah dia bayar pajak setiap bulan. Ya. Amin. Itu tadi contoh untuk kalau dia
karyawan ya, karyawan. Profesor Denso. Oke. Dengan satu jenis penghasilan. Lalu ini ada lagi contohnya seorang karyawan senior, termasuk bos ini ya, supervisor. Dia ada penghasilan lain. Kebetulan dia punya mobil BMW ya, yang harganya 200 juta. Dulu dia belinya di 100 juta, lalu dia menjual lagi BMW-nya seharga 200 juta. Nah, dia statusnya jomblo. Jadi gini, penghasilan dia kan sudah jelas tadi kan 35 juta kali 12 bulan 420 juta. Lalu keuntungan dia menjual mobil yang 200 juta dikurangi dia pembelian berarti sisa 100 juta ya. Berarti penghasilan dia totalnya 520 juta ya. Lalu dikurangi PTKP dia karena dia jomblo. Jadi penghasilan jangka panjang dia 466 juta. Ya, ada penekanan. Ya. Perhitungannya sama seperti tadi. Kita cari 60 juta dulu kalikan 5%, selisihnya ya 190 kali 15, selisihnya lagi 216 kali 25. Jadi total pajak yang dia bayarkan 85 juta. Ya, kalau mau cari per bulannya dibagi 12. Habis. Ya, jadi kurang lebih seperti itu pajak penghasilan. Untuk contoh-contohnya tadi untuk yang bersifat karyawan aja, karyawan perusahaan. Kalau untuk yang usaha sendiri itu ada materi lainnya. Mungkin kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya.